Hai guys, selamat datang kembali dalam perjalananku menjelajahi Iran. Dari Isfahan yang penuh dengan sejarah, keindahan arsitektur, dan keramahan orang-orangnya, kami melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya, Shiraz. Sebuah kota kuno yang pernah menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Persia. Pagi itu kami berangkat dari Terminal Kove, salah satu terminal bus utama di Isfahan. Jarak dari Isfahan ke Shiraz cukup jauh, sekitar 400 km. Perjalanan darat memakan waktu sekitar 8 jam. Bus kami perlahan melaju meninggalkan Isfahan, melewati jalan panjang yang membentang di antara pegunungan gersang dan padang tandus khas Iran Tengah. Kami sempat berhenti sebentar di tengah perjalanan dan secara gak sengaja bertemu dengan seorang wanita Malaysia yang sedang solo traveling di Iran. Halo, Selamat siang. namanya siapa? Syafika. Syafika. Nama saya Syafika. Sendirian ke Iran? Saya solo travel. Solo travel. Sebenarnya ini negara yang keempat saya. Daripada Dubai, kemudian Uzbekistan, Afghanistan, Iran. Oh, Oke. Berapa hari di Iran? Iran sekarang sudah 1 minggu. Lagi untuk pasport Malaysia kita ada lagi 1 minggu lagi. Oh. Yang langsung ke amannya. Sama kita, free visa 15 hari, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ya, ya. Langsung daripada Iran ke mana? Iran ke Tehran, kemarin ke Isfahan, ini mau ke Shiraz. Shiraz. Ya. Okey, selepas dari Shiraz? Dari Shiraz balik lagi ke Tehran, back to Beijing. Ya. Okey. Okey. Kalau kamu kemana aja? Langsung ke amannya. Shiraz, Tabriz, ke Yerevan. Oh, Yerevan. Oke. Keren sendirian ya. Gimana kesannya di Iran? Iran, waktu pertama kali saya masuk dari Afghanistan ke Mashhad, Iran agak seru kan Ya. dengan orang-orangnya, tapi langsung di Isfahan semuanya bagus-bagus. Oke. Orangnya baik-baik sini ya, ramah ya. Isfahannya bagus ya. Ya. Isfahan ya. Ya, start daripada Isfahan. 他说伊斯法罕人so friendly yes. 是我能听懂一些。 Dia bisa sedikit-sedikit bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya. Little bit. I cannot speak Mandarin, but I can understand a bit Yeah. because of Malaysia. Yeah, I know that if especially you're in Kuala Lumpur. so I think, Yeah. Let's speak. And Cantonese? Cantonese, I can understand, but Oke. See you guys. Yeah. Your name? Nama? Nama saya Rudy. Rudy ya. Rudy, you? Nice meeting Nama you. saya Julian. Julian. Yeah. Oh, nice to meet you. Nice to Julian. Yeah. Syafika. Syafika. Shafika. Yeah. Nice to meet you. Tadi kita satu bus kah? Dia satu bus saja. Oh. Iya, ini. Oh, satu bus. Oh, 我们是一样大巴。 Baru ingat kamu dari Jepang. Oh. Dari Indonesia. Ya, kebetulan sekali. Ini kita udah setengah perjalanan dari Isfahan ke Shiraz. Masih ada 250 km lagi. Kurang lebih 3 jam lagi lah. Dan iklim di sini, cuaca di sini kering banget ya. Aku nggak tahu bakal sekering ini. Bibirnya udah pecah-pecah semuanya. Jadi selama di Iran harus sering-sering minum air. Tarif bus dari Isfahan ke Shiraz 6 juta riyals atau sekitar 100.000 rupiah kah untuk perjalanan 400 km. Ini seperti rest areanya gitu loh.一路感觉都没有什么人，都是荒山。对，很干旱。对。 Setelah berhenti sekitar 15 menit, kami kembali melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami melaju ke arah selatan, langit terasa semakin biru. Dan di kejauhan, pegunungan Zagros menjulang megah, seolah menjadi gerbang menuju Shiraz. Begitu memasuki kota Shiraz, kita seakan melangkah ke dalam lembaran puisi yang hidup. Terletak di Provinsi Fars, selatan Iran, Shiraz dikenal sebagai kota puisi, taman, dan bunga mawar.
Di sinilah lahir dua penyair besar Persia, Hafiz dan Sadi, yang karya-karyanya masih hidup dan menggema hingga kini di hati rakyat Iran. Shiraz juga pernah menjadi ibu kota Persia pada masa dinasti Jan di abad ke-18, dan hingga kini jejak kejayaannya masih bisa kita lihat lewat Benteng Karim Khan dan Masjid Nasir Al-Mulk yang terkenal dengan kilauan kaca patri berwarna-warni. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita jelajahi Shiraz bersama-sama. Oke, kita udah sampai di Shiraz, hotel tempat kita menginap hari ini. Namanya Jandie Hotel. Ini hotel modern di kota Shiraz. Nah, ini kamar hotel kita di Shiraz, namanya Jandie Hotel. Ini hotel modern yang ada di sini ya. Seperti biasa ada kloset dan di sini dia ada bidetnya. Nah, semua hotel di Iran dia punya bidet ya. Wastafel seperti biasa. Wow, ada bathtubnya juga di sini. Nah, ini kamarnya seperti ini. Twin bedroom. Ini tarif per malamnya sekitar 1,3 juta rupiah. Dan dia ada kasih 2 botol complimentary mineral water. Ini cuma di lantai 3 doang ya. Jadi hotelnya nggak tinggi-tinggi. Terus di sini dikasih kopi juga, Nescafe. Tulisan bahasa Indonesia, harusnya impor dari Indonesia nih. 100% kopi bubuk murni. Bukan endorse. Di sini ada Quran dalam bahasa Persia, Inggris, dan Arabik. Biasanya hotel-hotel modern seperti ini menyediakan Quran di setiap kamarnya ya. Ini apaan nih? Oh enggak. Niha, Thank you. Fortune Hub. Thank you. Nah, sekarang kita lagi berada di sebuah tempat yang sangat sakral, sangat ikonik di kota Shiraz, Iran, yaitu The Tomb of Hafiz, makam dari seorang pujangga, penyair yang sangat dikagumi di Iran, yaitu Hafiz. Karya-karya beliau mempengaruhi perkembangan budaya dan sastra Iran selama berabad-abad. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merasakan indahnya puisi Persia di sini. Inilah komplek makam Hafiz, salah satu tempat paling ikonik di Shiraz dan simbol kebanggaan sastra Persia. Hafiz adalah seorang penyair sufi yang hidup pada abad ke-14 dan wafat pada tahun 1390. Secara historis, makam Hafiz pertama kali dibangun pada awal abad ke-15. Namun versi makam yang kita lihat hari ini adalah hasil renovasi tahun 1935 yang dirancang oleh arsitek Prancis André Godard yang juga perancang Museum Nasional Iran. Ia menambahkan kubah berlapis ubin Tosca, tiang-tiang batu bergaya klasik, dan nisan marmer putih yang diukir dengan bait puisi Hafiz. Komplek makam dikelilingi taman khas Persia. Setiap harinya, warga lokal dan turis datang ke sini untuk membaca syair karya Hafiz, berfoto atau sekadar duduk menikmati ketenangan. Kumpulan puisi Hafiz ini dikompilasi menjadi sebuah buku yang bernama Divan-e-Hafiz. Divan-e-Hafiz ini memiliki makna yang sangat penting bagi orang Iran, karena ini merupakan salah satu buku yang wajib ada di setiap keluarga Iran selain kitab suci Al-Quran. Jadi posisinya sangat penting. Dan ada satu fun fact, orang Iran sering banget membuka kumpulan puisi Hafiz secara acak untuk mencari inspirasi atau jawaban atas pertanyaan hidup.
Tradisi ini dikenal sebagai Fal-e-Hafiz dan sampai sekarang masih dipraktekkan terutama di makam Hafiz. Dan ini ada bagian utama atau bagian inti dari makam Hafiz, sebuah pavilion oktagonal atau segi 8. Dalam arsitektur dan kosmologi Persia, bentuk oktagonal memiliki makna yang sangat dalam, yaitu transisi antara bumi dan langit. Lingkaran melambangkan keabadian dan dunia ilahi, sedangkan persegi melambangkan dunia fana, bumi, dan keteraturan manusia. Maka bentuk oktagonal adalah bentuk peralihan yang elegan antara persegi dan lingkaran. Dalam konteks makam, ini melambangkan perjalanan jiwa Hafiz dari dunia fana menuju keabadian. Sedangkan langit-langit pavilion disusun dengan ubin Tosca dalam pola geometris yang rumit, menciptakan jaring-jaring atau motif bintang. Warna Tosca dianggap sebagai warna langit surgawi. Meletakkannya di makam Hafiz adalah metafora yang indah bahwa jiwa Hafiz telah kembali ke langit. Nah, ini adalah nisan dari Hafiz yang terbuat dari batu marmer putih. Diletakkan di tengah-tengah pavilion yang berbentuk oktagonal. Right, it's belonged to 207 years ago. This marble stone, and it's very valuable. Yeah, the poem of the poem of Hafiz is مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم به ولای تو که دگر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم یا رب از ابر هدایت برسان بارانی بیشتر زن که چو گردی زمیان برخیزم بر سر تربت ما بیمه و مطرب منشین تازه شوقت ز لحد رقص کنان برخیزم گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات که چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. You see harmony in the poem, yeah? And the Farsi poem is so beautiful. So beautiful. Yeah, and you know about it. And some people in the world try to learn Farsi because when they learn Farsi, they can understand the poem very better. Oh, yeah. Yeah. So they could have a better understanding of the purpose. Yeah, because it's have different meaning. Okay. Yeah, welcome. Thank you. Hafiz 应该是伊朗最有影响力的诗人了，包括德国的一名诗人，很有名的一名诗人，歌德也受到他的影响。对因为其实像我们这两天看那么多建筑也好，或者清真寺啊，或者是一些绘画啊、地毯啊这些，都是波斯文明的很重要的一部分。但是同样的，就是文学作品，这也是波斯文明非常不可或缺的一部分。那你觉得中国古代哪一位诗人可以跟这个 Hafiz 平起平坐？李白。李白。对，在中国应该中国古代诗歌，大家公认的最有影响力的诗人就是李白。你们从小都要学李白诗歌？对，从很小的时候就要开始学他的诗歌。那跟他们一样，就是他们几乎每个人应该都对这个 Hafiz 的诗歌都有一定的了解。包括可能他有写过很多，关于爱情的、关于社会的、针砭时弊的一些东西，还有一些宗教的可能会有很有哲理的东西。对。所以可能即使几百年过去了，现在的人再回头去看，也会有新的理解。还有一个 fun fact， 刚才有一个导游跟我们说，他说波斯语经历了800多年，没有任何变化。对，到现在没有任何变化，所以对他们理解古诗以前诗人写的诗更容易一些。对，很容易，然后有很大的帮助吧。对，真的，他们这个文明真的很强大。对啊，历经800多年没有任何变化。
Dan tuh kedengaran nggak? Itu adalah lantunan puisi Hafiz. Setiap harinya di makam Hafiz akan dilantunkan berbagai puisi karya Hafiz. 我觉得这2天跟很多伊朗本地人交流，就挺有意思的。对，我觉得就是我们这2天就是接触了那么多年轻人，首先我很直观的感觉就是他们很希望跟外国人交流，然后他们的英语普遍都很好，就是他们能看出来他们就是有下了很大的功夫去学习去练习英语，因为只有这样子才能够更好的跟外国人聊天，对，交流，对。然后同时我也感受到，其实年轻人是真的很希望能够通过交流，然后改变外国人对于伊朗的一些刻板印象。对。然后刚才这个餐厅就是我们喝咖啡的这个地方，有一个工作人员跟我们聊了很久嘛，他说他很努力的学英语，他的梦想是想移民。对，包括我们这2天也碰见不止一个年轻人，他们也说他们是想去国外生活发展，或者是已经在国外生活发展多年。因为他们说现在其实伊朗经济面临各种社会问题、经济问题，比如说他们那个货币一直在贬值，对，然后物价一直在上涨，对，就是像刚刚那个姐姐说的一样，就是他也很爱自己的城市，也很爱自己的家乡，也很爱自己的祖国吧，对，这片土地，对，但是没有办法，因为经济差。还有各种各样乱七八糟的事情，让他不得不想要去一个更好的环境去生活。对，唉，祝他们一切顺利。对。وبرح الخفاء 伊朗真的太干了，对，干的不止我们的嘴唇，还有河。昨天在伊斯法罕也是，那个河床都可以上去，没有一滴水。这个也一样，没有一滴水。Malam itu kami kembali menukar sedikit mata uang rial Iran. Di sepanjang jalan di kota Shiraz, tampak ramai sekali pedagang yang melakukan jual beli mata uang dolar Amerika. Dan kami ditawari terus-menerus. Okay. Each. Ni. San. Chico. Okay. 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 Okay, thank you. Hi, hello. How are you? I'm great, and you? I'm great. Okay, perfect. Where are you from, my friend? I'm from Indonesia. Okay, welcome to Shiraz, Jakarta. Oh, you know Jakarta? Yeah, I know. Why not? You have a Muslim country, yes. I know. Welcome to Shiraz. Shiraz is the best city in the world. Yeah. I love Shiraz. People so nice, very kind, very friendly. Yeah. Also, the mosque here is so beautiful. Nasir Al-Mulk. Nasir Al-Mulk or Pink Mosque, so beautiful. The best one for visit early in the morning. Okay, 8 to 10 is the best because of the light. Welcome to Shiraz. What's your name? My name is Farhad. Farhad. Yes. Nice to meet you, Farhad. Nice to meet you too. What's your name? My name is Rudy. Rudy, nice to meet you. If you want to know about me, you can search about me in internet or TripAdvisor. Okay. My name is Farhad. Okay. You can search in Google or everywhere in internet or TikTok, Farhad Taxi. Okay. Okay? Okay, thank you. Farhad Taxi. Farhad Taxi. Yes. You can search about me in internet. Okay, thank you. Also, my number is there. Okay, thank you. Have a nice day. Yep. Nah, ini sekarang kita lagi di salah satu ikon kota Shiraz, namanya Masjid Nasir Al-Mulk, yang juga dikenal sebagai Pink Mosque.
Ini merupakan masjid yang dibangun pada era Qajar sekitar abad ke-19. Dari luar, bangunan masjid tampak seperti masjid Persia pada umumnya, megah dengan ubin berpola geometris dan kaligrafi biru tua yang menawan. Pada bagian lengkungan atas, tampak pola geometris yang disusun seperti sarang lebah yang disebut sebagai mukarnas, simbol kesempurnaan geometri dan kemahakuasaan Tuhan. Dari dekat kita bisa melihat betapa detailnya seni ubin khas dinasti Qajar di dinding masjid ini. Pola bunga mawar, sugur-sugur halus, dan warna merah muda yang berpadu dengan biru kobalt dan kuning keemasan. Motif seperti ini adalah perpaduan dari seni Persia dan seni Eropa yang mulai memengaruhi gaya dinasti Qajar pada masa itu. Melangkah masuk melewati pintu masjid, kita disambut oleh gapura atau pelataran khas Persia yang luar biasa indah. Di sekeliling dinding terdapat kaligrafi yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran. Kaligrafi ini bukan sekadar hiasan, tetapi dimaksudkan untuk menyucikan langkah pengunjung yang baru saja memasuki rumah ibadah. Berbeda dengan kebanyakan masjid Persia yang didominasi warna biru tua dan toska, Masjid Nasir Al-Mulk justru menampilkan warna merah muda pada ubin dinding dan kubahnya, sehingga juga dijuluki sebagai Pink Mosque. Dan di halaman tengah masjidnya terdapat sebuah kolam persegi panjang. Ini merupakan sebuah fitur umum yang dapat dijumpai dalam taman-taman ataupun bangunan tradisional di Iran. Tujuan dari kolam ini adalah menciptakan kedamaian dan keteduhan dengan suara percikan air dari kolamnya. 这里太神圣了，对，太美，一进来就感觉整个人就静下来，很 peaceful。 很 peaceful 是吧？ Masjid ini dibangun oleh seorang saudagar sekaligus bangsawan kaya di kota Shiraz yang bernama Nasir Al-Mulk, sehingga namanya juga diabadikan pada masjid ini. Selain dijuluki sebagai Pink Mosque, Masjid Nasir Al-Mulk juga dikenal sebagai Masjid Pelangi karena setiap pagi harinya saat sinar matahari menembus kaca-kaca patri, ruangan ini berubah menjadi sebuah lautan cahaya berwarna seperti ini. Saat berdiri di tengah ruang ini, rasanya waktu pun berhenti. Hanya ada diri kita, cahaya, dan kedamaian yang mengalir begitu dalam. Cahaya pagi menembus kaca patri berwarna-warni, memantulkan gradasi merah, biru, kuning, dan hijau ke seluruh ruangan. Lantai ruangan ditutupi karpet berwarna merah, berpadu dengan pantulan cahaya dari kaca patri. Namun keindahan sejatinya bukan hanya pada warna, tapi juga maknanya. 4 warna kaca patri ini mewakili perjalanan spiritual sekaligus siklus kehidupan. Merah melambangkan cinta ilahi dan energi musim panas. Biru menandakan ketenangan batin seperti langit di musim dingin. Hijau melambangkan kesucian dan kehidupan baru di musim semi. Dan kuning menjadi simbol musim gugur saat manusia mencapai kedewasaan jiwa. Di antara semburat warna itu berdiri 12 pilar batu berukir spiral, menopang deretan lengkungan yang memisahkan ruang menjadi beberapa lorong sejajar. 12 pilar ini dipercaya memiliki makna spiritual, melambangkan 12 imam dalam tradisi Syiah. Pandanganku beralih ke dinding dan langit-langit di atasnya, semuanya dilapisi ubin mosaik berwarna merah muda, biru muda, dan emas. Motifnya berupa pola bunga mawar Persia, daun anggur, dan geometris Arabis khas Persia. Setiap pola ubin disusun dengan presisi tinggi, mencerminkan filosofi keseimbangan antara keindahan dan keteraturan ilahi. Oh ya, waktu terbaik untuk mengunjungi Masjid Nasir Al-Mulk adalah antara pukul 7 hingga 9 di pagi hari, tepat setelah matahari terbit. Di tengah hiruk-pikuk kota Shiraz, berdiri sebuah tempat suci yang begitu megah, Shah-e Serak Shrine, yang berarti makam suci Raja Cahaya.
Konon berabad-abad lalu, seorang pengelana melihat cahaya terang memancar dari sebuah titik di Shiraz. Saat digali, ditemukan makam seorang pria saleh bernama Syed Mir Ahmad, saudara dari Imam Reza, keturunan langsung Nabi Muhammad. Sejak itu, tempat itu dinamakan Shah-e-Cherak, tempat di mana cahaya spiritual seolah-olah memancar ke seluruh kota. Begitu melangkah ke komplek makam, suasananya langsung berubah. Halamannya luas dan bersih, dan di sekelilingnya jemaah berdoa dengan khusyuk. Namun keajaiban sebenarnya menanti di dalam ruangan utama. Begitu memasuki ruangan, pandanganku langsung terpaku. Seluruh dinding dan langit-langit dilapisi ratusan ribu keping kaca dan cermin mosaik, dipotong kecil-kecil dan disusun membentuk pola geometris. Setiap fragmen cermin memantulkan bayangan pengunjung secara terpecah-pecah. Ini mengingatkan manusia bahwa diri kita hanyalah bagian kecil dari keseluruhan ciptaan Tuhan, dan setiap individu harus merenungkan hubungannya dengan Sang Pencipta. Di tengah ruangan ini berdiri makam simbolik Shah-Cherak, dilindungi pagar perak dan beratap kubah kaca. Jamaah berdiri mengelilinginya, menyentuh pagar sambil berdoa dalam keheningan. Meskipun aku bukan jemaah, kehadiran di tempat ini menimbulkan rasa haru. Ini bukan sekadar ritual, tapi ungkapan cinta dan penghormatan pada sosok yang dianggap membawa cahaya ke dalam hidup mereka. Lampu gantung kristal di tengah ruangan menambah kemegahan suasana, membuat seluruh ruangan tampak seperti langit malam yang dipenuhi bintang. Di tengah kerip cahaya itu, orang-orang berdoa dalam keheningan. Tak ada suara selain lantunan doa dan bisikan kecil. Bagi umat Syiah, Shah-e-Cherak adalah salah satu tempat ziarah paling suci di Iran. Oleh karena itu, penjagaan di sini sangat ketat, terutama untuk warga negara asing. Warga negara asing yang datang harus mendaftar di pintu masuk, lalu didampingi guide yang disediakan secara gratis. Kucing Iran, kucing Persia. Ini aku beli sedikit souvenir ya. So far porsi makanan di Iran tuh generous banget ya. Gede banget porsinya. Kadang satu orang nggak habis. Dan harga untuk makan di cafe seperti ini, yang sudah agak middle gitu ya, harganya masih sangat terjangkau. Untuk seporsi ini cuma nggak sampai $3, kurang lebih Rp40.000. Dan kalian tahu ini es americano satu gelas berapa? Cuma nggak sampai $1 ya, kurang lebih 13.000 seperti ini. Sekian dulu untuk vlog kali ini dari Shiraz. Perjalanan kami di Iran masih akan berlanjut, di mana pada vlog selanjutnya kami akan menelusuri sebuah tempat yang menjadi awal mula berdirinya Kekaisaran Persia sekitar 2.500 tahun yang lalu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia mendukung channel aku, dan sampai ketemu lagi. Bye! But this gate to the army is a sphinx. Okay, totally different color, and that time they were colorful. Yes. According to this camera, you see the man with colorful dress. Kemudian ada juga peninggalan dari Kekaisaran Sasanid dengan ukiran-ukiran pada tembok